Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rian Arthur MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fayaza Menia Putri dengan nomor induk mahasiswa 150362109. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Tugas tersebut ialah 1. Tentukanlah satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran atau kompetensi atau kemampuan di sekolah menengah kejuruan atau pelatihan atau kursus di ranah pendidikan teknik bangunan. Kemudian daripada itu, saya memilih kompetensi dasar pada mata pelajaran di sekolah menengah kejuruan teknik bangunan, yakni mata pelajaran ilmu bahan bangunan dengan materi pokok jenis-jenis bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan. Kompetensi dasar yang saya tentukan adalah analisis perbedaan karakteristik antara bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia. Kedua, kemudian buatlah sebuah analisis isi atau konten dari mata pelajaran tersebut. Isinya ialah demi mencapai kualitas dan keamanan konstruksi yang optimal, sangat penting untuk memahami perbedaan sifat bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia dalam proses konstruksi. Karena sifat material mempengaruhi daya tahan, efisiensi energi, dan efisiensi sumber daya bangunan. Memilih bahan yang tepat juga mempengaruhi biaya konstruksi dan pemeliharaan jangka panjang. Sehingga profesional konstruksi harus mempertimbangkan properti material dengan cermat untuk mencapai hasil berkualitas tinggi. Bahan bangunan alami merupakan bahan yang diperoleh dari sumber daya alam tanpa melalui proses pembuatan. Contohnya ialah kayu dan batu. Sedangkan bahan bangunan buatan manusia merupakan bahan yang dihasilkan melalui proses manufaktur. Contohnya ialah batu bata dan beton. Dalam membandingkan sifat-sifat bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia, terdapat beberapa aspek. Bahan bangunan alami cenderung lebih ringan dan lebih ramah lingkungan. Sedangkan bahan buatan manusia memiliki stabilitas dan daya tahan yang lebih kuat dan besar. Bahan bangunan alami seperti kayu menawarkan estetika yang unik, sedangkan bahan buatan manusia seperti beton memiliki sifat struktural yang kuat. Penggunaan bahan bangunan alami dan bahan bangunan buatan manusia ditemukan di berbagai proyek konstruksi. Kayu banyak digunakan dalam konstruksi rangka, furnitur, dan elemen dekoratif. Sedangkan batu bata dan beton yang tahan lama sering digunakan dalam konstruksi dinding, kolom, dan struktur bangunan lainnya. Penerapan yang benar dari berbagai jenis bahan ini dapat menjamin keberhasilan proyek konstruksi dengan mempertimbangkan stabilitas, daya tahan, dan estetika yang dibutuhkan. Dengan demikian, memahami dan menganalisis berbagai sifat bahan konstruksi dan produk manufaktur adalah kunci untuk mencapai hasil konstruksi yang efisien dan efektif. Memilih produk fisik dan mekanik yang tepat untuk menciptakan rumah yang kuat, tahan lama dan indah, dengan memenuhi kebutuhan dan lingkungan rumah. Oleh karena itu, memahami sifat-sifat bahan bangunan dan produk buatan manusia penting bagi para profesional konstruksi dan mereka yang terlibat dalam konstruksi bangunan. Soal nomor 3, berdasarkan analisis isi tersebut, tentukan strategi atau mode pembelajaran apa yang cocok. Strategi atau mode pembelajaran yang saya pilih dan cocok untuk mata pelajaran ilmu bahan bangunan di sekolah menengah kejuruan ialah contextual teaching learning atau pembelajaran berbasis kontekstual. Soal nomor 4,
Kemukakan alasan dan argumen Anda disertai data dan fakta berdasarkan hasil riset. Sekolah vokasional di Indonesia beberapa kali berganti nama hingga akhirnya ditetapkan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. SMK merupakan pendidikan berorientasi manufaktur yang mengedepankan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif. Ilmu bahan bangunan sebagai salah satu mata pelajaran pada SMK Teknik Bangunan tentunya memiliki tujuan pembelajaran yang harus dipenuhi sesuai dengan silabus. Ilmu bahan bangunan adalah disiplin ilmu yang membicarakan bahan bangunan terhadap konstruksi. Bahan bangunan adalah bagian utama dari konstruksi, baik yang esensial maupun aksesori. Pada materi pokok, jenis bahan bangunan alami dan buatan, siswa diharapkan mampu mengetahui sifat dan karakteristik semua bahan bangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, akan ada strategi atau model pembelajaran yang ditetapkan. Contextual teaching learning adalah salah satu strategi atau model pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat memahami informasi yang disajikan dan menganalisis konsep kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan vokasional, contextual teaching learning sangat penting karena menghubungkan informasi ilmiah dengan kehidupan serta mengembangkan pemahaman dan keterampilan. Tujuan pendidikan vokasional sendiri adalah untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pemahaman dan keterampilan praktis adalah dua aspek pendidikan yang saling melengkapi. Contextual teaching learning mendorong siswa untuk belajar dengan berpikir kritis dan menerapkan ide-ide penelitian di rumah ke lapangan. Melalui contextual teaching learning, siswa berkesempatan untuk melihat dan memahami hubungan antara sains dengan bahan bangunan serta penerapannya dalam kehidupan nyata di sekitarnya. Hal ini memungkinkan siswa memadukan ilmu yang diperoleh dengan kebutuhan nyata dunia kerja, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, menarik, dan bermanfaat. Berikut adalah penelitian Suprapto tahun 2017 yang menunjukkan bahwa contextual teaching learning lebih kompeten dibandingkan dengan pembelajaran langsung. Kemudian, pada penelitian Rukajat tahun 2020 dan Sutikno tahun 2013 juga menyatakan bahwa contextual teaching learning dapat meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Di zaman sekarang ini, generasi juga sangat senang jika bisa bereksplorasi atau learning by doing. Dengan adanya contextual teaching learning ini, tentunya siswa akan lebih mudah dalam memahami materi ilmu bahan bangunan yang ada. Misalnya, hampir semua siswa tentunya pernah melihat proses renovasi rumah, baik itu membangun rumah dari nol atau melihat perbaikan. Sesederhana itu, siswa sudah tahu apa itu pasir, semen, ataupun batu bata secara kasat mata. Kesimpulannya, contextual teaching learning dalam pendidikan vokasional pada mata pelajaran ilmu bahan bangunan terbukti efektif dan efisien. Dengan penekanan pada keterampilan dan penerapan bahan bangunan pada situasi, contextual teaching learning membantu siswa memperkuat keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, khususnya dalam konstruksi, perbaikan, dan pemeliharaan gedung. Melalui pembelajaran yang relevan dan aktif, siswa termotivasi dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Secara keseluruhan, contextual teaching learning merupakan strategi atau model yang berguna untuk mengintegrasikan informasi bahan bangunan ke dalam dunia nyata siswa dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pekerja terampil di industri konstruksi. Dengan penggunaan contextual teaching learning yang tepat, kemampuan akademik dalam membuat data ilmiah dapat membawa manfaat jangka panjang bagi siswa, dunia usaha, dan masyarakat luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.